Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Mawar dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Tadulako. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang sistem informasi geografis. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari saya. Sistem informasi geografis. Nah, di sini saya hanya menjelaskan 3 dari poin-poin tersebut, yaitu sistem proyeksi peta, GPS, analisis sistem informasi geografis. Seringkali kita menganggap bahwa bentuk bumi itu adalah bulat, tetapi sebenarnya bentuk bumi itu adalah spheroid atau radius pada ekuator yang sedikit lebih besar dari kutub-kutub. Nah, bentuk bumi berupa ruang 3 dimensi yang melengkung menyerupai elipsoid. Nah, jadi proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis proyeksi peta. Nah, di proyeksi peta ini ada menurut bidang proyeksi, menurut kedudukan garis karakteristik, menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, dan menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan datum. Dalam bidang proyeksi terbagi lagi atas 3, yakni proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Proyeksi azimutal yaitu menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Proyeksi silinder menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksi. Dan proyeksi kerucut menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yakni GPS. GPS merupakan sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat, di semua tempat, pada semua kondisi, dan pada setiap waktu. Adapun fungsi dari GPS yaitu menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, dan menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, dan kekuatan sinyal. Sistem navigasi. Sistem ini merupakan sistem yang menandai di mana posisi kita berada dan menunjukkan kemana kita akan pergi dan serta bagaimana kita pulang. Navigasi kuno, yaitu penghuni gua memberikan tanda pada dinding gua pelaut yang berpegangan pada posisi bintang. Selanjutnya ada yang namanya navigasi kompas, yaitu memberikan dengan cara memberikan arah ke utara. Nah, yang terakhir ada yang namanya navigasi sektan. Navigasi sektan ini memberikan arah dengan cara memperkirakan sudut tinggi bintang, bulan, dan matahari yang di atas horizon. Selanjutnya kita masuk ke dalam satelit GPS, yang dimana GPS ini didukung oleh 27 satelit pada tahun 1998 di atas ketinggian 20.200 km di atas permukaan bumi, kecepatan satelit 4 km per detik, dan setiap satelit membutuhkan 12 jam untuk memutari bumi. Nah, umur satelit ini sekitar 7,5 tahun. Adapun cara kerja dari GPS yaitu tiap satelit mentransmisikan data navigasi dalam sinyal CDMA. Sinyal CDMA menggunakan kode pada transmisinya agar penerima GPS bisa mengenali sinyalnya
Satelit dikontrol 5 stasiun bumi dan 4 stasiun bumi bekerja secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis sistem informasi geografis. Ada macam-macam klasifikasi dari sistem informasi geografis, diantaranya fungsi buffer, fungsi overlay, fungsi network, dan fungsi 3D analysis. Buffer, bukan baper ya, tapi buffer. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam SIG. Nah, buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu analisis. Adapun kelebihan dari buffer adalah mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi, memberikan banyak manfaat dan kegunaan untuk berbagai aplikasi. Proses buffering tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, adapun kekurangan dari buffer adalah buffer tidak dapat dilakukan untuk beberapa layer secara langsung sehingga proses buffering dilakukan satu persatu. Nah, yang kedua, hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusunan atau pengaturan agar layer tidak saling tumpang tindih. Nah, overlay sendiri adalah prosedur penting dalam analisis SIG. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis suatu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasil layer di komputer atau plot. Adapun metode yang digunakan dalam overlay peta antara lain yaitu union, irisan, dan identity. Nah, ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk menggabungkan atau melapiskan dua peta dari suatu daerah yang sama namun berbeda atributnya, yaitu